kembali lagi di channel Kacau Lombok. Hari ini kita ngobrol santai di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Nah, kedai kopi ini saya tertarik adalah pembuatannya dan klasik, dan menunya cukup sederhana. Tersedia fasilitas yang cukup memadai seperti ada taman dan semua menu-menu yang ada. Di belakang saya ini ada teman saya. Kita akan di sini ngobrol sejenak. Makanya teman-teman, sebelum kita ngobrol, silakan di subscribe channelnya dulu dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elegan. Bang, ini saya tertarik dengan ngopah nih. Apa itu ngopah? Konsepnya bagaimana? Dan ngopah itu seperti apa? Enggak seperti nama yang lain, nongkrong tempat lain kan. Ini sangat cukup unik menurut saya ngopah itu. Oh iya. Dan sebelum kita penjelasannya, kita akan perkenalkan dulu dengan pengelola ngopah atau kedai kopi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Mas Ezi. Oh, oke, Mas Ezi. Dengan idenya dari mana sebagai pembikin kedai kopi bernama ngopah? Nah, dari awal ya kita jelaskan dulu ya. Jadi inspirasi saya dalam buat kedai kopi ini itu dari Ustadz Abdul Sattar. Dia itu sebagai CEO, kita pengelola di sini. Ya, dari namanya itu ngopah ya. Ya. Ngopah itu berarti ngopi pinggir sawah. Nah, Ya. itu oke teman-teman, ngopah itu dengan konsep ngopi pinggir sawah. Sawah dengan konsep desa terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Terus di sini selain ngopi apa yang tersedianya? Oh ya, di sini ada berbagai macam minuman dingin. Ada es lemon segar, ada es milk mango, ada es kopi gula aren, ada es kopi melon, dan yang lainnya lagi. Dan kita juga menyediakan ada berbagai macam kalau bahasa Sasak ya, sedak ngupi. Ya, Nah, sedak ngupi. oke teman-teman, saya bikin tertarik juga. Kok beda di tempat-tempat lain ngopi nggak seharusnya kita pakai gelas besar pada umumnya. Ini terbentuk kecil kayak di ukuran di bar-bar itu. Ini sloki namanya, gelas sloki. Sloki. Teman-teman, gelas sloki. Yang penasaran tepatnya silahkan kunjungi aja di Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada. Masalah lokasi bisa dicek di deskripsi nanti di bawahnya saya taruh. Oke, Bang Ezi. Ya. Selain menu makanan juga ada minuman segar. Ya. Ini termasuk kopi apa ini, kok agak berbeda? Ya, ini namanya kopi campuran ya. Kalau ini bahannya itu ada dua macam, ada arabica sama robusta. Jadi kalau robusta itu dia dominan rasanya lebih ke strong, pahit dia, dan aromanya itu agak ke kayu-kayuan, ke kuat dia. Jadi dia kalau mau pengopi yang suka pahit, strong, jadi saya sarankan itu pakai robusta. Dan kalau robusta ini itu kita juga harus tahu kondisi badan kita itu kayak gimana. Ya, kalau di pagi hari itu karena kafeinnya dia itu lebih tinggi daripada arabica. Jadi disarankan itu kita ngisi perut dulu, sarapan dulu. Enggak terlalu manis juga ya. Ya, dia lebih ke pahit dia kalau robusta. Beda sama arabica. Kalau arabica itu dari segi bentuk itu udah beda sekali sama robusta. Boleh coba, Bang? Iya, boleh. Silakan dicoba dulu. Oke, teman-teman, kita coba ini ngopi bareng di pinggir sawah. Mantap. Tapi Bang, saya bertanya boleh nggak? Oh ya. Nah, tapi menu spesial apa di sini? Ya, kalau spesialnya itu kalau di sini itu es lemon segar namanya. Ya. Terus cara pembuatannya ini kopinya apa enggak terlalu sulit, apa terlalu modern? Nah, kalau ini termasuk segi modern dia. Kopi zaman sekarang ini. Dan kita juga di sini itu ngelihat SDM masyarakat. SDM-nya itu bagaimana dia kemampuan belanjanya. Ya, berarti Bang di sini sangat rekomendasi ya untuk kalangan muda atau segala usia ya untuk
ngobrol di sana acara-acara arisan, acara kopdar apa. Saya rekomendasikan teman-teman di sini aja. Soal harganya pun cukup murah, terjangkau, tidak menguras kantong Anda. Ngopi bareng bersama pinggir sawah. Lebih efektif deh Dan. Iya. Jadi saya jelaskan lagi ya masalah arabikanya. Ya. Kalau arabica itu dia bentuknya itu jauh berbeda sama robusta. Kalau arabica itu dominan dia lebih besar dan cenderung dia itu punya garis tengah, kan biasanya di kopi itu ada garis tengahnya. Oh, ya. Ya, kalau arabica itu biasanya garis tengahnya itu dia punya lengkung-lengkungan, punya bengkok-bengkokan lah. Dia di garis tengahnya. Beda sama robusta, dominan dia itu garis lurusnya itu dia garis tengahnya itu dia lurus. Dan dari segi rasa, arabica itu kalau arabica rasanya dia lebih ke buah-buahan, ke milk, dia kurang pahit dia. Jadinya kalau orang yang nggak suka pahit, kita sarankan pakai arabica ya. Dan kalau baunya pun dia itu lebih ke buah-buahan. Nah, kalau di sini kalau selain kopi jenis apa yang tersedia di sini? Nah, untuk sementara ini kita cuma menyediakan ada arabica sama robusta. Nah, oke teman-teman, di sini tersedia cuma 2 macam kopi arabica dan robusta. Itu bahan yang 2 itu kita pakai dari menu kopi selam. Ada original kopi tanpa ampas yang versi arabica, ada kopi selam yang robusta, dan juga ada kopi original kopi tanpa ampas yang robusta. Nah, oke teman-teman, video kali ini saya buat karena cuaca sedikit mendung, jadi agak tidak terlalu cerah. Tidak apa-apa, saya mohon maaf kurang lebihnya. Dan sini untuk per gelasnya. Oh, harga. Ya, untuk harganya. Untuk harga kita itu kayak yang saya bilang tadi itu ya. Kita itu melihat di sini itu SDM masyarakat gimana, sumber daya dan kemampuan belanja masyarakat itu di mana di sini. Ya, kalau di sini itu kita kan termasuk pedesaan, agak di dalam lah. Ya. Jadi kemampuan belanja itu dan kita punya target itu yang menengah ke bawah. Jadinya harganya itu dominan lebih murah. Kalau yang arabica kita di sini jualan cuma 15.000. Tapi kalau di kafe-kafe kede-kede kota itu bisa sampai 80, 60. Seperti yang di mal-mal besar itu sampai 80 harganya kalau arabica. Nah, untuk masalah kesulitan Mas Edi bagaimana ini? Apa ada bentuk kesulitan dari segi apa? Ada masalah kesulitan apa tentang pembuatan kopinya? Oh ya, kalau awal-awalnya sih emang agak ribet ya. Tapi lama-kelamaan ya karena udah terbiasa jadi nggak ribet dia. Jadi karena kebiasaan itu membuat kita senang suatu pekerjaan ya. Ya, kadang awal-awalnya itu kita juga jenuh dan melelahkan lah. Semua usaha itu pasti melelahkan dari awalnya. Tapi kalau udah terbiasa enak kita kerja. Jadinya buka dari jam berapa, pagi sampai sore apa sampai malam, atau tergantung dari pengunjungnya. Kalau di sini biasanya sih bukanya itu jam 8. Ya, tapi kalau ada misalnya ada kendala, kan ada acara, karena kita di sini sendiri kan. Ya. Seperti ada musibah kita nggak tahu. Jadi bukanya paling agak siang gitu. Jadi teman-teman di luar sana yang menonton video ini, saya sangat rekomendasikan tempat tongkrongan atau kopdar para youtuber juga lakukan di tempat ini, ngopi bareng di pinggir sawah. Harganya cukup murah, dari standar 10.000 ke bawah sesuai dengan kemampuannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk Bang Ezi kedepannya mudah-mudahan tempat ini terlalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung Taman Mekarsari. Terima kasih atas kunjungannya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.